Ada beberapa hal yang membedakan dan yang khusus di tahun ini. Sebenarnya hal yang reguler terjadi di dalam dunia Bitcoin sendiri, bukannya kripto yang lain. Bitcoin itu mengalami halving block atau tingkat kesulitan para miners, orang-orang yang melakukan validasi pada transaksi-transaksi Bitcoin yang ada di dunia ini, itu tingkat kesulitannya jadi meningkat dua kali, diakibatkan reward yang diterima itu terpotong separuh. Ya, selamat malam Mas Daril, selamat malam Smart Listeners dimanapun Anda berada. Kok ini sapaan pembukanya agak nggak asik ya? Sedih atau gimana sih sebetulnya dengan keadaan kayak gini? Ya Biasanya begitu disapa saat malam Mas Ryan tuh, wah mukanya tuh biasanya kan, nah, saya kan berimbang. Kalau lagi berita bagus, saya harus agak sedikit ngerem. Kalau beritanya beda. jelek, justru saya harus ngegas. Kan beda ceritanya. Agak beda kita ini. Kenapa kok bisa gitu sih? Ya, ya kayak kita gini ya. Ketika marketnya lagi bagus, terus kita tiba-tiba jadi sangat optimis, maka kita akan cenderung biasanya lebih nggak waspada lah. Karena kan tidak ada pesta yang tidak pernah bubar dan tidak pernah ada pesta yang tidak pernah dimulai. Dua-duanya selalu pernah terjadi. Iya, iya, iya. Oke. Suka-suka saya Mas Satuan itu ya. Tapi Iya. keren, ini kan hanya di sebetulnya kalau kita lihat pemberitaan tuh yang berkembang itu mencapai level tertinggi di 2 tahun di atas 57.000 US dollar. Itu kalau disetarain dengan rupiah sekitar hampir 900 juta ya. Oh, biar kita lebih pas, mungkin kita lihat ya dengan kisaran harga pada Iya. malam hari ini kali ya. Kalau pada saat kita siaran sih, Bitcoin itu posisinya ada di level 887 juta ya, kurang lebih ya, per Oke. satu. Ini per menit ini ya. Kenapa? Per menit ini ya. Ya, lah sekarang di 887 jutaan ya. Jadi 50 sempat 57.000 ya, berarti ya. Ya, betul, betul. Ya, 57.000 ya dikalikan aja dengan 15.500-an lah kurang lebih ya. Jadi memang kisaran yang eh, cukup tinggi, setidaknya kita melihat bahwa pergerakan ini pernah terjadi di 2021 ya. Di mana Oke. sejak 2021 tepatnya bulan Oktober itu Hmm. harga Bitcoin itu turun terus sampai dengan terendahnya di Desember 2022, 16.000. Jadi Oke. kalau kita bayangkan 60.000 ke 15.000 aja kan berarti kan itu sudah turun jauh sekali ya. Jadi kan sudah 60.000, separuhnya 30.000, separuhnya lagi 15.000 ya kan. Ya, 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 ya. Nah, jadi Tapi ini Mas, kehilangan ya, dua sorry saya bulan. potong sebentar ya. Ya. Aset kripto lain yang lebih kecil itu kayak Ethereum itu data yang kami terima mencapai 3.200 US dollar, udah 50,1 juta rupiah gitu loh. Ini kayaknya Ya. apakah sinyal ini sebagai sebuah momentum pergerakan naiknya semuanya per 2 tahun atau bagaimana siklusnya Mas Ryan? Singkat saja, Ya, kita break. siklusnya kan selalu setelah turun jauh biasanya akan mulai ada jalur pendakian ya. Ini menjadi cukup sejalan dengan jalur pendakian yang terjadi sejak penurunan terdalam. Jadi kalau misalnya kita ngikutin Ethereum, Ethereum itu terendahnya di Juni 2022. Jadi kalau ada orang yang beli di Juni 2022 per hari ini dia sudah 3 kali lipat. Sedangkan kalau misalnya Bitcoin pada beli di harga terendah di 16.000 ya, 15.000 lah. Sekarang sudah hampir 60.000, berarti dia sudah naik 3 kali lipat juga, liga empat kali lipat. Oke, oke. Jadi malah ketinggalan justru yang kita kan selalu berpikir kalau yang bukannya paling besarnya seperti Bitcoin, biasanya kan dia kan lebih lambat ya. Tapi kali ini Bitcoin malah lebih cepat dibandingkan Ethereum kalau kita lihat dari titik terendahnya. Oke, baik. Kita break sebentar. Kita flashback dulu. Mas Ryan, kalau tadi memang dirasa waktunya nggak cukup banyak ya untuk membahas lebih detail tentang proses kenaikan. Tadi Mas Ryan mengatakan setiap setelah turunan akan ada jalur pendakian baru gitu. Nah, boleh direview sedikit nggak Mas Ryan? Berapa kali dalam atau 4 tahun terakhir ini Bitcoin menyentuh angka yang fantastis Mas Ryan? Dan pernah sampai angka berapa sebelum ke 57.000 US dollar ini? 4 tahun ya, kalau 4 tahun Ya, berarti dari 2020 ya boleh dibilang betul. ya. Ya. Ya, kalau dari 2020 berdasarkan data sebelum kenaikan yang fantastis terjadi di 2021 lah tepatnya, Hah? maka Bitcoin itu di awal Januari 2020 itu adalah 9 ribuan.
9.000 US dollar ya. Berarti anggaplah pada satu 14.500 ya, 145 juta ya. Lalu dia lompat terbang di 2021, ini juga efek dari pandemi juga, itu mencapai 60.000 ya, 58.793 lah situ ya pada saat itu. Lalu terkoreksi ya, sempat terkoreksi dari 2021 sampai dengan 2021 di Maret dan mencapai titik tertinggi di 2021 di bulan Oktober. Jadi boleh dibilang titik tertinggi yang ada di dunia blockchain ya, boleh dibilang cryptocurrency, maka ya Bitcoin itu di Oktober 2021. Nah, sejak dari bulan tersebut itu mengalami penurunan terus dengan kondisi terendah sampai dengan Desember 2022. Jadi dia turun dari hampir setahun lebih ya. Jadi Oktober 2021 sampai dengan Desember 2022 sampai dengan level 16.000. Jadi barang siapa yang pernah membeli di awal tahun 2020 sampai turun ke 1 Desember 2022 sekalipun, dia sebenarnya masih untung 50%. Barangnya siapa? Bila ada orang yang membeli di awal Januari 2020. Itu lebih enak tuh, bukan barang siapa. Jadi saya tanya. Barang siapa sih ya? Jadi saya nanya, barangnya siapa gitu loh. Iya, baiklah. Ini saya jadi sering-sering kena masalah tata bahasa. Bahaya ini. Aduh. Oke, lanjut. Jangan serius-serius kalau Pak. Ya, nah, jadi Desember itu sejak Desember 2022 ya sampai dengan hari ini Bitcoin sudah mencapai level 56.000 per malam ini ya, sempat 57.000. Jadi butuh waktu hampir 1 tahun kan sampai dengan Desember 2023 ya. Ya 15 bulanan lah untuk dia recovery sampai dengan level hari ini. Oke, baik. Mas, mungkin ini pertanyaan sih klise dan juga klasik ya. Apa sih yang menyebabkan gitu bisa melonjak tinggi di 57.000 US dollar? Kan agak sedikit shock ya. Karena banyak mungkin yang masih awam tentang penyebabnya, bahkan mereka juga udah biarin aja deh, kita juga nggak investasi di Bitcoin kok. Nah, tapi bagi orang-orang yang fokus dan profesional di bidang ini kan mereka akan cari tahu gitu loh. Sebelum hal ini terpublish, kira-kira apa penyebab utamanya, Mas? Saya kira instrumen investasi itu kan kalau mau dibilang banyak, sebenarnya nggak begitu banyak kalau disebut kalau dalam bentuk jenis ya. Iya. Sebenarnya kan kripto juga part of lah. Kalau ada orang yang melihat bahwa kripto adalah instrumen yang bisa diinvestasikan ya. Ada beberapa hal yang membedakan dan yang khusus di tahun ini. Sebenarnya hal yang reguler terjadi di dalam dunia Bitcoin sendiri, bukannya kripto yang lain. Bitcoin itu mengalami halving block atau tingkat kesulitan para miners, orang-orang yang melakukan validasi pada transaksi-transaksi Bitcoin yang ada di dunia ini, itu tingkat kesulitannya jadi meningkat 2 kali, diakibatkan reward yang diterima itu terpotong separuh. Jadi dulunya untuk pertama kali si network daripada Bitcoin ini berjalan di 2008 itu, maka setiap 10 menit maka akan rilis 50 Bitcoin. Setiap 10 menit. Reward. Kenapa? Setiap 10 menit. Setiap 10 menit, 50 Bitcoin. Kenapa? Karena orang itu kenapa diganjar dengan Bitcoin? Karena dia secara sukarela mau menjadi saksi atas transaksi-transaksi Bitcoin di dunia. Validator. Atau dalam bahasa sehari-harinya dikenal sebagai para miners, penambang Bitcoin. Lalu lewat 4 tahun kemudian, tingkat kesulitannya berubah dari 50 Bitcoin dengan validasi yang terjadi yang mungkin akan menjadi jauh lebih sulit, itu hanya mendapatkan 25 Bitcoin. Jadi dengan 10 menit tidak lagi 50 Bitcoin akan rilis ke pasar, tapi hanya 25 Bitcoin. 4 tahun kemudian menjadi 12,5. 4 tahun kemudian akan menjadi 6,25. 4 tahun kemudian jadi 3,125. Jadi dia akan selalu menjadi semakin sedikit reward yang diberikan. Tujuannya adalah secara hukum permintaan dan penawaran kan sesuatu yang semakin sedikit maka akan meningkatkan harga itu sendiri. Itu metodologi dari yang si pembuat daripada Bitcoin itu sendiri. Jadi halving block ini kalau kita lihat di tahun 2024 ini akan terjadi lagi. Jadi tahun 2020 terjadi halving block. Nah, kalau halving block yang terakhir itu terjadi di 11 Mei 2020. Nah, nanti bulan depan itu akan ada halving block lagi
yaitu menjadi 3,125 gitu. Jadi biasanya kita secara orang yang mengetahui ini melihat bahwa biasanya setelah biasanya akan terkoreksi terlebih dahulu seperti itu. Lalu habis itu baru mulai mengalami peningkatan lagi karena yang mengambil asumsinya adalah seperti tahun 2020, mengambil asumsinya seperti tahun 2016, mengambil asumsinya seperti tahun 2012. Itu kira-kira seperti itulah ceritanya mengenai efek reguler ya terjadi. Nah, sekarang ada efek yang tidak reguler sebenarnya. Berarti ini nggak terpola ya sebetulnya Mas Ryan ya? Kalau dihubungkan dengan event 4 tahunan, maka jadi seolah-olah ada polanya. Itu dia. Makanya saya coba mundur ke 4 tahun gitu loh, mengetahui apakah ini terpola atau tidak. Tapi kalau Ya, terpola, Mas Ryan, berarti kan sebetulnya kalau butuh kejelian dari beberapa investor kripto, ya sebutlah kayak MicroStrategy, ini kan belum lama beli sekitar 3.000 Bitcoin nih. Nilainya kan fantastis ya, kalau dirupiahkan itu mencapai 2,4 triliun. Nah, ya. apakah memang setiap 2 tahun perlu ada persiapan budgeting daripada investor untuk kembali melirik Bitcoin ini untuk bisa dibeli atau bagaimana? Di sini ada tema yang berbeda nih untuk beberapa tahun terakhir ya. Yang tahun ini itu kan SEC atau ibaratnya pengawas keuangan yang ada di Amerika itu akhirnya pasar modal itu akhirnya kan memberikan izin untuk Bitcoin itu bisa menjadi ETF ya. Secara nggak langsung kan jadi seperti terinvite Bitcoin itu menjadi produk pasar modal, boleh ditransaksikan sebagai underlying pada transaksi pasar modal. Nah, ini kan memberikan satu pemahaman bagi masyarakat awam yang tadinya mengatakan bahwa Amerika itu tidak pro kepada Bitcoin, lalu juga banyak sekali masalah-masalah mengenai dunia kripto, misalnya berantemnya ya SEC dengan XRP, Ripple, salah satu pengembang daripada dunia blockchain dengan nama Ripple, lalu adanya kasus-kasus yang terjadi misalnya dengan FTX, itu kan memberikan suatu statement bahwa, wah, Amerika nggak pro nih terhadap Bitcoin. Nah, dengan ini diprokan kan sebagai tempat market, sebagai tempat pasar modal yang menjadi barometer dunia, ini kan jadi agak sedikit beda nih. Para pelaku investor-investor yang tadinya investasi saham atau investor saham itu tidak ngelihat kripto sama sekali karena dianggap ini adalah sesuatu yang nggak ada masa depannya. Tapi ketika Wall Street sudah menyetujui, pemahamannya bisa bilang gini, oh, Wall Street udah mulai menyetujui ya. Ya. Berarti kayaknya ini mulai jelas nih, kayaknya ini mulai legal nih. Nah, sehingga akan ada orang-orang baru yang join. Nah, Oke. kalau orang yang ada di pasar modal itu join, beda sama orang awam yang join. Oke. Karena kalau orang yang di pasar modal join, berarti kan dia secara tidak langsung sebenarnya sudah memiliki pengalaman dalam bagaimana cara menilai investasi dan berinvestasi dong. Oke. Ya. Makanya transaksinya bisa besar. Karena ETF-ETF ini BlackRock dan lain sebagainya itu kan bisa membeli Bitcoin secara langsung sebagai underlying portofolio dia yang menjadi ETF. Jadi kan secara nggak langsung institusi loh sekarang loh yang bersaing sama kamu. Kan beda dong sama investor retail yang clustery ya kan yang belinya mungkin sampai 0,00000 ya kan. Ya, ini kan jadi mulai berbeda di sini ya akan mendapatkan satu eksternal lagi nih baru. Kalau tadi kan event umum tuh 4 tahunan. Nah, Ya. ini khusus nih nggak pernah terjadi. Nah, event khusus yang lain juga ada sebenarnya. Yaitu ketika kita melihat beberapa negara mulai melegalisasi lah terkait transaksi penggunaan Bitcoin. El Salvador contohnya, Argentina contohnya. Presiden Argentina lebih hebat lagi. Saya terpilih maka saya akan hapuskan bank sentral. Jadi dia sudah mulai melihat bahwa kayaknya solusi negara saya kayaknya dunia kripto nih, tapi Bitcoin dulu deh misalnya begitu. Oke. Nah, jadi ini kan faktor yang berbeda nih, nggak terjadi dalam 8 tahun yang lalu, nggak terjadi dalam 12 tahun yang lalu gitu, dan belum terjadi 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu ke sekarang El Salvador yang saja jadi sebagai study case-nya gitu kan. Ya. Berarti kalau bisa ditelisik lebih jauh, karena baru-baru ini kan didukung sama apa namanya bursa ETF ya pemilik Bitcoin, otomatis perdagangan di beberapa daerah melonjak ya, khususnya untuk perusahaan terkait dengan Bitcoin yang menguat ya. Nasibnya pasar yang lebih luas gimana, gelisah atau gimana dengan keadaan kayak begini, Mas Ryan? Kalau disebut gelisah ya bagi orang yang misalnya kita anggapannya begini kalau saya bilang ya, anggap ini adalah barang canggih lah.
Saya bukan bilang ini memang gimana ya, tapi kan pada akhirnya kita tahu Bitcoin itu bagaimana bisa dianggap sebagai sebuah barang kalau barangnya sendiri kita nggak pernah lihat gitu kan. Ya, betul. Mengimajinasikannya cukup sulit gitu. Ya, ini kan berarti kan sesuatu yang ada di dalam dunia tech ya, di dalam dunia teknologi gitu kan ya. Ya berarti kan investor-investor gaptek ini kan akan gelisah gitu. Secara nggak langsung kan, saya yakin ada investor yang gaptek. Saya yakin sekali ada hari ini adalah orang yang mengorder saham masih menggunakan telepon. Nah, Nah ini kan adalah orang yang memang sudah kadung banyak duit dulunya dan hari ini akan tetap meninggalkan dunia teknologi dengan menggunakan yang konvensional. Nah, kalau cara ordernya saja konvensional, sudah pasti barang yang canggih jauh dari dia. betul. Nah, ini kan memang pada akhirnya memang pasarnya sendiri. Tapi ternyata marketnya mulai menerima ini. Nah, kalau mulai marketnya menerima ini, berarti ya ada sebagian yang gelisah di sini. Tapi ada sebagian yang mulai terasa. Toh, kita suka atau tidak, kita juga melihat bahwa market Amerika juga, Wall Street-nya boleh dibilang kita bisa melihat Standard & Poor's mengalami kenaikan. Ya. Salah satunya yang meledak, ya kita bisa bilang, contohnya adalah Nvidia. Nvidia kenapa meledak? Nvidia karena meledak, satu adalah dia graphic card. Ya, dipakai. Kedua, dia juga mendukung AI. Yang ketiga, graphic card juga digunakan untuk mining. Makanya Nvidia dan AMD ter-endorse secara nggak langsung. Jadi, Bitcoin dan teman-temannya ini, itu ada turunannya, yaitu adalah perusahaan-perusahaan yang mendukung ekosistem ini ada. Yaitu ya, komputer, prosesor, graphic card, dan lain sebagainya. Oke, baik. Masih belum terjawab, karena tadi saya sedikit menanyakan apakah ini juga akan memberikan dampak kegelisahan yang berlanjut ya, ketika mungkin ETF sendiri selaku pemilik Bitcoin di Amerika Serikat pun sudah betul-betul setuju dengan dana yang diperdagangkan di bursa ETF sendiri. Nah, apakah pasar yang lebih luas termasuk para investor Indonesia ini cukup gelisah dengan keadaan ini? Apakah juga ini waktu yang pas untuk membeli atau time to buy? Kita bahas nanti di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kita coba ke WhatsApp dulu ya, Mas Ryan ya, pertanyaannya ya. Oh, udah masuk. Wah, seru nih. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Febri katanya. Halo, Bu Febri. Cukup syok mendengar kabar seperti ini. Saya sempat membaca pemberitaannya saya nggak sebutin kanalnya apa. Nah, saya merasa ini waktu yang pas untuk membeli. Siapa tahu nanti di saat-saat mereka turun, ada kesempatan lagi untuk rally lagi lebih panjang. Nah, apakah pendapat saya ini salah atau benar, Mas Ryan? Dan kalaupun salah, apa yang seharusnya saya lakukan? Oke, jadi kalau saya punya sudut pandang gini ya, ketika ini nyampe 57.000 nilai tertinggi yang belum pernah kita dapatkan dalam 2 tahun terakhir dan lain sebagainya, saya anggap ini adalah berita bagus gitu. Berita bagus itu buat kita yang belum pernah memiliki, sebenarnya harusnya kita anggap ini bukan waktu yang tepat untuk beli. Kita harus tunggu ya. Karena apa? Kalau kita perhatikan di beberapa kali kejadian dari tahun-tahun sebelumnya ya, boleh dibilang kan kita bisa melihat pergerakan harga Bitcoin itu datanya paling enak karena datanya dari awal dia sudah hidupnya online ya, sehingga datanya paling lengkap lah. Jadi kalau kita perhatikan ya, misal saya mau ambil data yang sebelumnya dulu deh, Bu, yaitu adalah November 2012. November 2012 itu ketika dia diumumkan halving gitu ya, itu ternyata mengalami koreksi ya, koreksi dulu sedikit. Lalu ada lagi di Juli 2016 ya, di Juli 2016 itu juga sempat sebentar dia terkoreksi ya. Jadi ada waktunya ketika halving itu ada momen sedikit untuk dia mengalami koreksi, atau bisa secara orang bilang ya orang-orang yang para miners ini justru tidak mau melakukan dan lain sebagainya, atau dijadikan momen untuk menjual karena sudah cukup tinggi. Jadi dia memang betul ketika menuju halving dia akan mengalami kenaikan kecenderungannya, tapi ada satu sisi dia mengalami penurunan. Nah, tapi jadi kita malah menunggu setelah halving itu terjadi menjadi titik-titik penentuan. Loh, Mas Ryan, kalau ternyata setelah halving kita sudah tunggu berapa bulan kita mesti tunggu dan ternyata dia naik terus, berarti kita tertinggal. Setiap strategi selalu ada konsekuensinya. Ya, jadi misal begini ya, oke lah, saya akan beli hari ini. Selama kita ternyata mau beli hari ini dan kita terus membeli lagi ketika turun terjadi, berarti kan kita sudah masuk dalam sebuah investment plan ya. Itu nggak salah. Itu yang saya khawatirkan adalah, oke, saya akan beli sekarang. Begitu turun, ya udah saya akan nonton terus. Jangan lupa loh, kalau dia turun terus kan volatility dari Bitcoin ini beda ya. Kita bicara mengenai saham, kita nggak berasa gitu ya pergerakannya dibandingkan pergerakan Bitcoin. Nanti kita malah turunnya banyak, kita nggak ambil posisi, malah kita jadi ketinggalan kereta. Once dia balik lagi.
hitungan aja nih. Kita ambil titik-titik ekstrim ya. Kan ada dong orang yang selama 5 tahun terakhir itu misalnya membeli di harga tertinggi di bulan Oktober 2021. Bisa jadi ya. Apa jadinya kalau sampai dengan hari ini dia tidak pernah membeli lagi dalam perjalanan 2021 sampai 2024. Masih rugi. Kenapa? Karena saat ini di 57 ribuan. Kemarin di 61 ribu. Artinya, padahal dalam 2021 sampai dengan 2024, 3 tahun ini, itu Bitcoin sempat mencapai level 16 ribu. Apa jadinya kalau dia beli di level 60 ribu kemarin, lalu dia beli lagi di 15 ribu. Satu kali beli saja. Dengan nominal yang sama. Berarti kan 60 ribu ditambah 15 ribu 75. Lah, dibagi 2 adalah 37.500. Kalau 37.500 berarti harga hari ini 57.000. Sudah untung belum? Sudah untung jawabannya. Ya, jadi itu adalah bagian dari yang namanya strategi investasi. Kalau kita berani untuk membeli dalam keadaan apapun, ya memang harus benar dalam keadaan turun tuh keadaan apapun itu harus beli juga begitu. Oke, ini ada Pak Alfian. Mas Ryan, apa konsekuensinya kalau memang beli atau tetap hold dulu? Oh, saya berpikir bahwa kayaknya Mas Alfian ini sudah punya. Berarti kalau menurut saya yang paling oke sebenarnya, why not direalisasikan dulu dong keuntungannya sebagian. Misal ya, ini sudah dekat loh dengan harga tertinggi yang ada. Misalnya tertinggi di Maret 2021, Oktober 2021. Kita selalu bilang, oh Pak, tapi kan 57 ribu belum nyampe 61 ribu. Iya betul sih. Ya, tapi ya saya pribadi adalah orang yang selama saya 2000, saya hampir berapa tahun ya? Hampir 20 tahun ya di dunia keuangan dan investasi gitu ya. Saya belum pernah loh berhasil menjual di titik tertinggi. Tapi saya pernah membeli di titik terendah nggak? Pernah. Tapi menjual berhasil di titik tertinggi itu saya belum pernah. Tapi membeli di titik termahal saya pernah ngalamin. Pertimbangannya apa saat itu? Waktu membeli titik termahal itu banyak dengar cerita orang ya. Waktu itu saya belum begitu paham lah, sekitar 2006 2007 ada kejadian marketnya sangat parah, crash terjadi. Itu saya sampai berhenti dulu. Tadi saya lagi jalan loh kok marketnya begini? Nanti dulu. Oke, kita menepi dulu. Mari kita selesaikan masalah ini saya bilang. Jadi ada keberanian ya, berani berhenti ya kan. Yang sebelah bilang apa? Nggak bisa ditunda. Ini market nggak jadi begini setiap hari nih kan gitu ya. Belum lagi ada keberanian memencet, ada sesuatu hal yang berbeda di situ, Bang. Adrenalin terpacu banget ya. Adrenalin. Ini kayak orang tos terbuset. Soalnya kan harus ada emosi yang bermain, logika juga harus bermain, harus seimbang gitu di antara pemikiran-pemikiran yang akan diputuskan saat itu kan Mas Ren ya. Betul, psikologi itu elemen yang sangat penting dalam trading dan investasi. Oh lanjut sekarang S2 psikologi. Oh enggak, udah kemarin saya udah bilang saya mau ngambil ya kan, tapi teman saya bilang jangan. Kayaknya lebih cocok lanjutin ambil aspek perpajakan, kalau nggak ambil kuliah hukum. Oh kalau gitu saya ambil kuliah hukum ya. Ngambil nggak ikut kuliahnya tapi ngambil. Ngambil doang diomelin, ambil kuliah dong. Oh ikut kuliahnya maksudnya. Iya dong. Beda arti dengan ngambil kayaknya ya. Bahasanya biar lebih agak-agak gaul gitu loh. Ini bahasa kita udah tinggi banget soal ini hari ini. Masih tinggiin juga analoginya. Makin pusing nih sesuatu seru nih. Oke, baik. Ini, Pak Alfian bilang begini lagi. Mau nungguin katanya buku rekomendasinya apa. Tapi di menit terakhir ya Mas Daril. Oh iya, sengaja disetting segitu. Ada nggak bukunya? Jangan bilang dulu. Ya saya kebetulan buku mengenai kripto baru satu ya. Jadi kalau bisa okay. Ya udah ntar aja. Dikira gua gila. Jangan dulu, ntar habis Pak Alfian nggak dengerin lagi. Oke, ini sebentar. Tadi ada satu lagi mana sih? Fani. Bu Fani. Apa nih? Mas Daniel kalau tanyain ke Mas Ryan Filbert, kalau untuk bisa belajar investasi itu memang harus seberat inikah konsekuensi resikonya? Sehingga kalau dana nggak cukup, better kayaknya nggak usah deh. Mendingan ngumpulin dulu atau sambil jalan ngumpulin? Atau bagaimana? Ya. Jawabannya adalah nggak akan pernah kita bisa ngerti 100%, dan ketika uangnya cukup pun dengan ilmu yang kurang orang akan tetap rugi. Lebih baik dengan uang yang kurang tapi rugi. Karena mau langkah ya. Ini bingung nih jawaban saya gini. Kalau kita dengan uang yang cukup kita rugi, kita akan lebih banyak kapoknya. Karena kita bilang, gile gue kumpulin 2 tahun, ambles juga. Ya. Hilang nih 2 tahun. Tapi kalau kita dalam 2 tahun, kita kan berarti kan ada 2 tahun itu kan berarti 24 bulan ya. Jadi setiap bulan itu kan 1/24 bagian ya.
Baru ketiga kita rugi. Berarti kan kita rugi 3/24. Masih ada 21/24 lagi untuk bisa berhasil karena kita belajar dari kesalahan yang 3/24 ini. Bener nggak? 3/24 kan 1/8 toh. Apaan ya? Ya. Tenang aja baru 12,5% dari modal awal. Dari modal rencana. Bener nggak? Ngumpulnya 2 tahun. Tapi mindset ini memang penting gitu. Kalau saya orang yang berani, tapi juga dalam posisi uang yang pas-pasan gitu kan. Nah, jadi mungkin karena saya belajarnya adalah sambil jalan dengan uang seadanya, lama-lama jadi bisa gitu. Kalau dibilang ahli ya nggak juga lah, jauh kali dari kata ahli. Tapi oh, lumayan lah, artinya dalam 20 tahun masih berada di industri ini, akhirnya juga bisa berinvestasi, bisa nulis buku, bisa ada usaha, bisa punya passive income. Itu adalah sesuatu yang terjadi akibat proses. Kalau saya tungguin sampai uang saya punya, kayaknya kayaknya nggak bisa deh kalau menurut saya gitu. Nah, oke. Wah, nggak mungkin lah, bisa lah. Bukan, kita akan shock duluan. Kita ketika mencapai sudah 2 tahun dikumpulin susah dan kita rugi juga, kita kaget gitu. Kita jadi ada traumatis untuk melanjutkan selanjutnya. Bener kan nih kita tunggu 2 tahun lagi dan nah, udah 4 tahun kita rugi juga kan Ya, jadinya. apalagi kalau ini terpola ya, berarti kan harus jeli banget yang lihat perkembangan kayak apa ya. Oke, Iya, Mas, kita break sebentar ya. Oke, Mas Ryan, sebelum kita bahas rekomendasi buku yang bisa dibaca sesuai dengan ya. tren ini, saya menarik beberapa, bukan kesimpulan sih sebetulnya, saya menarik beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Kalau tadi dikatakan perlu diwaspadai tentang 4 tahunan yang ternyata sepertinya ada polanya, bahkan tadi Mas Ryan mengatakan ada istilah halving ya. Nah, dari data yang didapatkan, halving ini kan akan terjadi sekitar mungkin 55 hari ke depan lagi. Sedangkan judul kita hari ini adalah, apakah ini time to buy? Nah, sementara itu, halving itu ada hal yang perlu diantisipasi. Dari 3 opsi ini, kira-kira kalau dipilah-pilah, mana yang perlu dicermati terlebih dahulu? Halving kah sambil menunggu waktu yang pas untuk membeli? Atau setelah halving baru membeli? Oh, ini kan lagi kenceng ya naik ya. Ya, Ya, jadi oh ya saya salah ya. Ini bulannya udah Februari ya buset ya. Oh, jadi ya April berarti gitu. Jadi kan tiga eh, bulan lagi ya? ya masih 1 bulanan lagi ya. Jadi Ya. saya melihat bahwa ada potensi koreksi. Kenapa? Karena ada aksi profit taking lah. Aksi profit taking ini ya satu adalah orang-orang kan pasti tidak sedikit dong yang dalam 2 tahun terakhir ini sebenarnya dia berani membeli di harga terendah. Secara otomatis kan berarti dia bisa mendapatkan keuntungan lah, boleh dibilang seperti itu. Dia jualan. Lalu juga institusi-institusi ini kan sekarang ada di dalam ETF kan. Ya ETF ini kan sebenarnya juga dia punya hak untuk menjual karena kan kemarin-kemarin kan belum naik sekencang ini toh. Nah, berarti dia juga akan menjual juga. Nah, ini kan berarti ada potensi aksi profit taking terjadi. Jadi ya menurut saya menuju halving ini ya mungkin akan ada menjadi satu alasan pasar kenapa naik. Tapi pada akhirnya rawan terjadi profit taking. Nah, ini berdasarkan siklus-siklus yang pernah terjadi, mungkin akan lebih baik kita tunggu ada satu tingkatan koreksi tertentu ya. Misalnya kalau dalam kita melakukan analisis teknikal gitu ya, bagaimana caranya kita bisa melakukan analisis teknikal yang cukup baik lah dalam kondisi pada saat ini ya. Sebenarnya bisa kita mengambil nilai rata-rata. Ya, dengan nilai rata-rata itu kita nanti bisa akan mendapatkan tuh bahwa sebenarnya area-area potensi support yang bijak berapa sih kalau saya mau beli gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai landasan kalau kita mau melakukan pembelian pada Bitcoin itu sendiri. Kira-kira begitu Mas Aril. Baik, baik, baik. Terima kasih, guys. Sekarang kita ke WhatsApp yang masuk. Oh ya, ini sorry Bu Lina, saya baru baca WhatsApp-nya. Malam Mas Ryan, sharing dong, porsi kripto di Porto ada berapa persen? Aduh, Jadi bisa untuk bahan pertimbangan saya juga, terima kasih. aduh. Bongkar dapur nih. Iya. Nah, kalau saya nanti bilang gede-gede, nanti saya bilang salah ya. Ya, tapi around 30 atau 40%. Pantes Jadi ya. gini, eh sorry, nah ini tapi nanti Agak batuk saya. itu dulu, nanti dulu harus jelasin nih. Oh iya, klarifikasi dong. Jadi gini, saya melihat bahwa saya punya portofolio saham. Nah, portofolio saham itu kan ada yang lebih high risk, ada yang lebih medium risk lah. Boleh dibilang saham-saham berkapitalisasi besar ya. Itu kan saham-saham mapan. Fundamentalnya kuat sekali gitu ya. Tapi ada juga saham-saham yang kecil. Nah, ini saham-saham yang kecil ini proporsinya saya kurangi dan saya pindahkan ke dalam kripto. Ya, alasannya sama-sama volatile, nyungsep sama nyungsep bisa juga ya kan. Ya, yang ini juga tapi kalau nyungsep backnya kencang ya kan. Dia kalau recovery semalam berapa? Ini kalau bulan ini saja orang trading itu mungkin sudah yang normal-normal ya, jangan yang tukang ngegas ya. Mungkin 50% udah dapat.
Dan bulan ini doang loh, gitu. Oke. Ya itulah penjelasannya. Ya, baik. Terjawab ya, Bu Lina ya. Baik, baik. Terima kasih. Satu lagi nih, boleh Mas Ren? Ya, oh ya, bentar, sorry Mas Daril, saya potong sedikit ya. Kalau hati-hati Apa? ya, di posisi saat ini 57.460-an Lebih pun tinggi lagi. itu adalah area resisten. Oke. So, yang Jadi diperhatikan apa dengan area resisten ini? resisten itu kan area rawan terkoreksi gitu loh. Jadi kalau dia terkoreksi, peluang dia bisa turunnya di level kira-kira di 4.000. 48.000. Jangan main-main loh, angka ini jauh-jauh banget gitu kan. So, is that too baik kah? Atau hold? Kalau yang orang sudah punya dan untung ya, kenapa nggak jual-jual dikit ya kan? Kalau to buy rasanya belum lah ya kalau saya loh ya gitu ya. Saya bebas dong kalau orang dunia kripto kan desentral. Iya, Mau iya. ngasih pendapat siapa yang mau nuntut? Masa tiba-tiba Satoshi ngirimin surat tuntutan ke saya? Emang tahu Cari emailnya. yang susah. Jadinya juga susah, di WA juga lama balasnya ya. Orangnya kagak ada ya kan. Habis Bitcoin dia hilang. Oke, kalau ada yang maksa beli juga gimana Mas? Boleh, namanya itu strategi buy on breakout ya. Jadi kalau strategi buy on breakout itu dia berasumsi bahwa kalau terjadi break dia akan lompat dan lari ya. Tapi breakoutnya udah kelihatan terjadi kemarin-kemarin gitu di 48.000 dia udah breakout, lalu dia udah breakout di level 30.000 gitu kan. Jadi kalau sekarang sih rawan sekali gitu. Tapi ya boleh aja kan siapapun bisa benar dan bisa salah kan. Yes, 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 yes. Baik, baik, baik. Tapi Oke. bijak atau tidak kelihatannya kurang bijak, kelihatan kurang bijak. Baik, baik. Untuk investor regional ASEAN sendiri, apakah juga sama konsepnya dari sudut pandang Mas Ryan harus tetap ya beli-beli tipis atau jual-jual tipis? Sama, kalau dari saya nggak ada sesuatu yang kalau naik terlalu kencang itu suatu berita bagus untuk dibeli gitu. Karena berita bagus itu buat saya adalah ketika dia koreksi orang udah mulai takut ya kan, meteran Mhm. untuk fear-nya tuh udah tinggi untuk bearish. Saya lebih suka untuk melihat di situ karena market lagi takut, saya lebih 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 pede gitu kan. Ya. Selalu ambil konsep walaupun Warren Buffett itu tidak suka kripto, tapi ternyata Warren Buffett invest kripto melalui perusahaannya. Oke. Ah, ah. Ya, kita juga melihat bahwa quote-nya dia juga masuk akal. Be Mhm. fearful when others greedy, be greedy when others fearful. Sekarang kan lagi pesta pora nih, jangan greedy gitu loh. Oke, oke, oke. Oh ya, Mas, ini satu lagi nih, Mas. No name. Cuma menanyakan katanya, kenapa harus jual Bitcoin? Kenapa harus jual Bitcoin 18 bulan pasca halving? Ya nggak tahu yang ngomong siapa, saya nggak tahu. Ini dari nomor sih, nggak ada nama sih. Iya, iya itu kan ada kata-kata orang begini ya, itu bisa ya namanya hidup ini kan cocokologi namanya ya. Ya. Eh, Nah, Jadi kenapa begitu? Karena dia pasti melihat bahwa dalam rentang waktu yang lalu-lalu itu kan pernah terjadi di 2020, 2016, 2012. Itu setelah dia halving, dia mulai naik kencang, lalu dia setelah rata-rata 18 bulan atau kurang, dia mulai jatuh hmm, gitu. Dia kepengen mengasih tahu gini ke orang-orang, hey, berdasarkan data setelah 18 bulan itu adalah masa-masa Bitcoin itu winter. Keluar aja. ah, Dia mau ngomong begitu, tapi ya kembali lagi waktu itu belum ada El Salvador, belum ada Argentina, belum ada hmm. mungkin negara lain yang tiba-tiba ikut join untuk membeli Bitcoin. Atau Sorry, sorry. tiba-tiba Ya. bisa jadi juga tiba-tiba kripto-kripto yang lain seperti Ethereum masuk menjadi ETF. Belum tentu Mm-mm. juga ternyata Bitcoin mungkin tiba-tiba diinvestasikan oleh banyak fund manager, katakan Warren Buffett enggak, tiba-tiba Peter Lynch tiba-tiba bilang, oke, saya mau nih. Atau tiba-tiba ada metode valuasi yang dikeluarkan oleh Aswad Damodaran. Kita nggak tahu. Ya. Ini beda gitu di poin di sininya. Nah, faktor eksternal ini ya mungkin akan juga mengubah nafas panjang itu atau justru nafasnya tambah pendek itu juga nggak tahu. Makanya harus keep update dengan market yang ada terjadi pada hari ini. Historical is historical. Ya Yes. today adalah today, ya masih misteri gitu kan. Baik, baik, baik. Kita ke kanal YouTube. Ini sudah ada Pak Frans Haryadi. Ah, Bye, Pak, bye. siap Beli katanya. beli. Oh iya, ya, boleh, boleh, boleh. Semua Boleh. semua kan punya pendapat ya. Jadi wajar aja bisa jadi make sense juga gitu kan. Wah, ketika besok naik kencang kan saya juga dibilang si Ryan lah blow on ya kemarin nggak bilang beli gitu kan. Untung statement nggak keluar dari seorang dari Akan langit. bijak bagi orang yang hari ini kata pakai uang pinjol. Ya bukan.
Bisa jadi juga ternyata ada orang yang ngikutin kalau saya bilang buy, tiba-tiba dia pencet pinjol, lalu dia beli Bitcoin ya kan. Kalau emang terjadi kita turun, berarti kan dia double risk. Ya, betul. Make sense. Iya, itu kan yang Oke, masih saya jaga. Yang hal-hal yang kayak gini yang harus kita ingatkan. Yang punya duit hari ini dan duitnya nganggur mah nggak ada urusan mau pencet buy juga biarin. Kan setuju. gitu. Udah pencet buy? Enggak, saya enggak. Oh, Saya, enggak. saya kalau dalam keadaan segini, jujur saya enggak melakukan pembelian. Tadi tunggu ambruk ya, baru borong semuanya. Nah itu baru seru. Ngeliatin orang frustasi itu kenikmatan tersendiri. Ah, 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 ah. Kan gue bilang juga apa. Tunjukkan tarimu sekarang. Oke, kita ke YouTube terakhir. Ini Mr. Jones Ben Bird. Yes. Buy, target tembus 220.000 versus 380.000 US dollar. Nah ini aliran Robert Kiyosaki nih. Oke, baik. Siap. Mas Ryan, tinggal 2 menit tersisa. Kita ambil konklusinya termasuk rekomendasi bukunya yang ditunggu Pak Alfian. Silakan. Ya, jadi kalau buku saya cuma satu, betulnya baru berhubungan dengan kripto ya. Judulnya adalah Strategi Mudah Trading dan Investing pada Cryptocurrency. Ya, bukunya Yes. adalah buku ke-21. Banyak insight di sana menjelaskan fundamental. Semoga ya bisa memberikan pembekalan awal lah untuk mengarungi dunia kripto dan blockchain ya. Lalu Oke. kalau kita berbicara mengenai kenaikan pada saat ini, ya mungkin karena banyak faktor lah ya. Mhm. Faktor internal tadi kita sudah bilang adalah halving itu sendiri ya, lalu juga eksternalnya juga banyak pihak yang mulai mengadopsi kripto Bitcoin ini gitu, dan ya akhirnya pasti akan mendorong pasar. Ya belum lagi ada ya mungkin perekonomian Amerika dengan suku bunga ditahan, maka ya mungkin akan berimbas ke sini juga. Tapi pada akhirnya ketika naik dengan kencang, please hati-hati karena mungkin pestanya bubar dan Anda ditinggalin di atas. Nah, baik, baik. Oke, itu berarti. Ya itu aja. Ah, ya udah. Mas Ryan, thank you ya.